Halo para kaum rebahan, semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Beyond Time's Gaze episode 5. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya diceritakan Shuking berhasil lolos dari kabut merah dan nyanyian misterius. Bahkan, dia pun berhasil membantai kelompok darah meskipun Kapten Lei berubah menjadi tua karena infeksi zat asing pada tubuhnya bereaksi. Dan inilah dia, Beyond Time's Gaze episode 5. Kapten Lei yang terluka akibat infeksi zat asing dibawa ke rumah tabib yang bernama Tabib Bai. Lukanya kali ini sulit disembuhkan. Beberapa tahun yang lalu pondasi kultivasinya pernah hancur. Namun karena beruntung, Kapten Lei bisa membangun kembali pondasi kultivasinya sehingga mencapai ranah yang sekarang ini, tahap pemurnian tubuh tingkat 5. Namun luka barunya ini kemungkinan akan menghancurkan kultivasinya kembali dan susah disembuhkan. Kapten Lei hanya tersenyum. Dia sudah pasrah dan menerima keadaannya sekarang, kemudian bangkit lalu meninggalkan tempat itu. Sebelum mereka pergi, Tabib Bai memberikan resep obat pada Shuking. Di atas bukit tampak dua orang yang selalu mengawasi kelompok gemuruh. Dia adalah Shen Yuan dan Tuan Sun, kapten dari kelompok burung malam. Tuan Sun memerintahkan Shen Yuan untuk menghabisi kelompok gemuruh. Namun, semua itu tidaklah mudah karena di daerah itu sedang ada sekte Fajra. Apalagi ditambah ada Tabib Bai. Beberapa hari berlalu. Shuking yang merasa kasihan pada Kapten Lei memutuskan kembali menemui Tabib Bai. Sebenarnya ada tanaman yang bisa menyembuhkan Kapten Lei. Tumbuhan itu bernama kembang takdir yang berada di kedalaman hutan terlarang. Meskipun tempat itu sangat berbahaya, Shuking bertekad akan mendapatkannya demi kesembuhan Kapten Lei. Dia pun bergegas menuju ke hutan terlarang. Namun, karena Shuking tidak tahu bentuk dan rupa kembang takdir, dia pun mengambil setiap tumbuhan yang diyakininya sebagai kembang takdir. Di waktu Tabib Bai mengajar kedua muridnya yang bernama Tang Yu dan Fan Yuan di sebuah ruangan, Shuking yang berada di luar tak berani masuk ke ruangan itu sampai Tabib Bai mempersilakan dia masuk. Kemudian dia memberikan tumbuhan yang ia bawa dari hutan terlarang pada Tabib Bai. Namun semua tumbuhan yang dibawa tak ada satu pun yang bernama kembang takdir. Shuking tidak putus asa, dia akan kembali mencarinya. Dia pun pamit meninggalkan ruangan itu. Namun dia tidak pulang. Dia mengintip di pintu, mendengar dan mencatat setiap pelajaran yang diajarkan Tabib Bai kepada dua muridnya. Hal itu dia lakukan terus-menerus, namun tetap saja Shuking tidak menemukan kembang takdir. Beberapa bulan kemudian, di waktu Tabib Bai memberikan pertanyaan kepada muridnya, kedua muridnya kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu. Tabib Bai yang mengetahui Shuking yang berada di balik pintu mempersilakan masuk dan menjawab pertanyaan darinya. Di luar dugaan, Shuking mampu menjawab dengan lancar. Tabib Bai mengingat perkataan seseorang yang mengatakan di daerah kumuh terdapat seseorang yang sangat berbakat. Mungkin yang dimaksud adalah Shuking. Sejak saat itu, Shuking diizinkan mengikuti pelajaran di ruangan itu. Kapten Lei yang mendengar kabar itu ikut merasa senang karena Tabib Bai bukan orang sembarangan. Sangat beruntung jika Shuking diberi kesempatan belajar padanya. Malam itu, Shuking diminta memasak untuk makan malam. Namun karena Shuking tak bisa masak, maka masakannya tidak enak. Mereka tertawa bahagia. Terlihat dari sini bahwa Shuking dan kelompok gemuruh sangat dekat seperti keluarga. Di lain waktu, di saat Shuking ke rumah tabib, di sana tampak sepi dan tak ada seorang pun di sana. Dia hanya menemukan kitab obat dan selembar kertas pesan dari tabib. Dia meninggalkan resep untuk membuat pil putih. Ketika Shuking pulang, Kapten Lei menyambutnya. Dia berpesan agar Shuking tidak perlu lagi mencari kembang takdir karena Kapten Lei berpikir dia akan pensiun dari dunia persilatan. Dia akan menjalani hidupnya seperti manusia biasa. Namun Shuking tetap ngeyel. Dia pergi lagi ke hutan larangan untuk mencari kembang takdir. Ada hal yang membuat dia senang. Sekarang dia bisa mengendalikan tentakel bayangan yang beberapa waktu lalu masuk ke dalam tubuhnya. Dan saking bersemangatnya, dia sampai lupa jika hari hampir malam.
Kabut hijau mulai turun, merambat ke hutan. Bayangan para roh mulai muncul. Dia mengingat rumor yang beredar bahwa jika malam hari akan muncul kabut hijau dan para roh. Malam itu disebut perjalanan malam keanehan. Bila itu terjadi, harus segera mencari perlindungan di sebuah kuil tacang. Suking pun segera berlari untuk menemukan kuil tacang untuk berlindung dari para roh yang mulai berdatangan. Pada akhirnya, ia menemukan kuil itu. Dia segera masuk ke halaman kuil itu dan terbentuklah dinding pembatas, sehingga para roh yang mengejarnya tak bisa masuk. Suking terus masuk ke dalam kuil hingga pada waktu itu dia menyentuh sebuah kotak. Tiba-tiba sebuah energi menjalar ke tangan dan tubuhnya. Sebuah ingatan membawanya ke masa lalu kerajaan Tacang. Bagi yang ditakdirkan akan dirasuki pikiran Tao bisa menggunakan tubuh untuk mengungkap tekad pedang. Sedangkan di luar kuil muncul monster berukuran besar datang mendekati kuil dan merobek dinding pembatas. Kuil Tacang pun bereaksi. Muncul bayangan raksasa dari dalam tanah kuil. Bayangan itu adalah penjaga kuil Tacang. Tiba-tiba Suking melayang ke udara, tepat di depan bayangan penjaga kuil Tacang. Tiba-tiba tangannya bergerak sendiri, tak mampu ia kendalikan. Di tangannya terbentuk sebuah pedang, cahayanya menyorot menembus langit. Itu adalah tekad pedang Tacang. Ia menyabetkan pedang itu ke arah makhluk raksasa yang mencoba menerobos masuk. Sebuah gelombang tebasan pedang yang sangat dahsyat mengarah dan menghantam monster raksasa itu dan menghancurkannya. Suking yang menyadari ada warisan tekad pedang dalam tubuhnya langsung berkultivasi untuk menguasai dan mendapatkannya. Dan di waktu itu juga Suking menerobos ke tingkat 4. Tidak berhenti sampai situ saja, bahkan ia kembali menerobos ke ranah energi tingkat 5. Bukan hanya itu, dia pun mendapatkan batu pemulih luka. Dia sangat senang dengan hasil perjalanannya kali ini. Di waktu dia akan pergi, tiba-tiba muncul seseorang dari kabut. Suking tetap waspada dan berhati-hati. Meskipun orang tersebut mengatakan tidak punya niat jahat, orang itu hanya menyampaikan pesan dan memberikan sebuah giok. Dengan giok itu, Suking bisa pergi ke tembok kota dan berteleportasi sekali, serta mengikuti ujian di Sekte 7 Upil Darah. Suking mencurigai jika pesan itu dari Tabib Bai. Kemudian Suking pergi ke tembok kota, namun dia dikejutkan oleh orang-orang sekte jalan luar yang berada di sana. Dia pun meningkatkan kewaspadaannya. Tak lama dari itu, seorang gadis keluar dari sebuah kereta. Ternyata gadis itu yang pernah ditolong Suking waktu di arena pertarungan dengan binatang buas. Gadis itu menghampiri Suking dan berniat mengajak Suking, namun Suking menolaknya karena dia mempunyai kehidupannya sendiri. Kemudian gadis itu memberikan sebuah permen pada Suking. Untuk membalasnya, Suking pun memberikan batu penyembuh luka yang ia temukan di kuil. Gadis itu mengucapkan salam perpisahan dan Suking kembali ke rumah. Di saat membuka pintu, betapa terkejutnya Suking. Dan berakhirlah episode kali ini dan tentunya akan bersambung ke episode 6 yang lebih seru lagi. Sampai jumpa.